Umum tidak can amongan kembali di sini. Eta kangelar abdi ya. Salah satunya itu aya selain di kelas oke taman-taman. Oke, aya anu permakultur teh taman bendengan taman matematika. Mungkin dalam sambil pembeli mung sakitu heula anu ieu mah permakulturna karena itu mah kan konsentrasina ruang belajar. Dina dengan itu teh sadasana abdi da ku bahasa Sunda we campuran ya. Alhamdulillah cenah anu kurang munjana teh aya. Dan jalan bang. Abdi jangan lupa kenal KRI ya nya. Kan dia abdi bade sedikit berbagi ilmu anu supaya abdi boleh ibu-ibu kantos terus ini ya. Anu kahijina tentang ekobrik, bukan banget tentang biotoper. Ekobrik dulu ya. Tujuan daripada ekobrik ini merupakan salah satu program dari Tatanen di Balai Atikan anu tadi atau diterapkan secara luas oleh Bapak Sofian anu langsung bar pangelmuna. Tujuan utamanya yaitu nyaeta digabungkan nyaeta peduli kita terhadap lingkungan terutama sampah yang paling berbahaya dan merusak lingkungan yang menjadi masalah bagi seluruh negara di permukaan bumi ini adalah sampah plastik. Karena sampah plastik ini untuk dapat diuraikan kembali menjadi tanah itu kemungkinan besar tidak ya, membutuhkan puluhan atau ratusan tahun plastik ini. Jadi kalau sekolah dan sebagainya itu tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkan masalah sampah ke tempat yang lain. Nah di sini tujuan ekobrik ini adalah kita mengelola, memanfaatkan sampah yang kita keluarkan itu menjadi lebih bermanfaat. Syukur-syukur dimulai dari kita beberapa kali itu sudah juga tidak mengeluarkan sampah. Dimulai dari diri kita, kemudian ditularkan kepada siswa-siswi, kemudian nanti di keluarga. Mudah-mudahan untuk kedepannya bumi ini akan semakin terpulihkan, tidak mengeluarkan sampah. Ya. Nah ini untuk bahan dasar ekobrik ini yang pertama adalah botol, kemasan botol aqua ini yang dipilih ya, ukuran 1,5 liter untuk mendapatkan tinggi yang ideal untuk tempat duduk. Kemudian yang kedua, sebenarnya bukan hanya aqua, botol yang lain seperti apa? Fit ataupun apa? Coca-Cola, Sprite dan sebagainya itu bisa. Tetapi untuk lebih bagusnya hanya satu jenis saja. Kalau bermacam-macam jenis dan bentuknya tidak akan bagus gitu ya. Nah yang kedua ya, bahannya itu adalah berupa sampah plastik. Nah untuk membuat ekobrik ini sampah plastiknya harus bersih. Kalau sampahnya kotor, wayahnya kita harus mencuci terlebih dahulu sampai bersih, kemudian dijemur. Nah jangan sampai ada air di sini, kotoran dan air, karena kalau disimpan dalam bentuk botol ini, kemudian berair, ada kotoran, kemudian ditutupnya keuntuk, itu akan memunculkan bakteri dan terkena tekanan panas. Dalam beberapa jangka waktu lama ini akan meledak juga, akan muncul lagi sampah. Ya. Kalau menugaskan kepada siswa-siswi, karena mungkin dari segi apa ya, nggak mau ribet gitu ya anak-anak, ya diinginkan aja dulu untuk sampah yang bersih seperti kemasan kopi tadi atau mie instan ya, itu kan bersih, nggak perlu dicuci dulu gitu ya. Nah ini dimasukkan ke dalam botol plastik ini, botol aqua ini sampai padat. Minimal kepadatannya itu 650 sampai 900. Nah setelah dicoba dalam satu botol padat ini, saya mencoba itu di rumah dan rekan saya juga itu hijau kantong kresek giant yang kuning itu. Ya dapat bayangkan seperti itu. Nah untuk mendapatkan hasil yang paten seperti ini, keras ini, caranya itu digunting-gunting terlebih dahulu. Jadi dia bisa dipadatkan. Kami menggunakan besi atau gelang sapu, mulai agak sulit juga membutuhkan waktu di sini. Korban sapu udah berapa yang patah gitu.
Ya benar-benar gitu untuk mendapatkan seperti yang diinginkan. Nah kalau mendapatkan kepada siswa dikasih tahu batas minimal gramnya. Jadi kalau siswa mengumpulkan harus diukur dulu ya, digram dulu, minimal itu 650 lah. Bagusnya lagi 800 sampai 900 gram. Jadi semakin padat, bentuknya juga akan bagus dan tahan lama. Gitu ya. Nah setelah, karena kenapa? Kalau belum semuanya terisi, kan bentuknya tidak akan membentuk botol lagi gitu kan. Ya. Karences gitu lah kalau belum sudah nama karences. Hati-hati juga Bu, murid-murid ayah nama pintar, cerdik. Karena minimalnya 600 kan sulit. Mereka itu butuh lama, apalagi kita itu diberi waktu hanya 1 bulan ya. Ayah pintar cerdas sudah selepas nama. Mereka pertama cara kan, dia siang batu, saya lagi pintar dia. Ayah mereka apa kayak seri gitu ya. Dan lagi itu menunjukkan kecerdasan siswa sebenarnya. Ibu batu dibentuk-bentuk pasti tidak. Tapi kan hasilnya batu mah mau kecil ya, mau padat, pasti kan ada selak-selaknya yang kosong seperti itu. Nah itu hati-hati juga guru terhadap anak yang cerdik seperti itu. Nah upami anak-anak sampai padat lebih baik dikembalikan lagi kepada siswa. Kenapa? Karena kami alami tidak padat, lumpuh keselnya pakaiannya, malah menimbulkan masalah lagi buat kita warga di sekolah. Malah menimbulkan sampah-sampah ekobrik ini jadi sampah lagi, muncul masalah baru lah. Numpuk di mana bayar Pak? Aku kita kan jadi kena tegur lagi juga. Ini masih sekolah ekologi ada sampah-sampah tak bingung karena untuk dikeluarkan lagi kan sulit. Ditambahkan tidak bisa karena tidak digunting gitu. Jadi tidak bisa ya akhirnya terpaksa ngakut ya. Gitu. Nah agar meringankan tugas Bapak Ibu sekolah, itu harus ditentukan kepada siswa kepadatannya ya daripada ekobrik ini. Nah cara pembuatannya untuk di sini kami membuatnya berbentuk kursi ya. Sebenarnya fungsi dari ekobrik ini sangat banyak. Banyak orang yang sudah mempraktekkan itu ada yang bisa menjadi rumah-rumahan ya, pengganti batu bata ini ditumpukan gitu. Ada juga untuk rumah-rumahan atau mungkin di sini di SD tadi mungkin lewat atau di sekolah lain Bapak Ibu bisa melihat juga sebagai bahan untuk membuat bedengan. Ya ada bedengan. Kami juga sudah membuat di situ, tetapi karena sekarang di sekolah itu diwajibkan ya oleh dinas memberikan tugas dan tahu sulit, akhirnya tuh cara dipaukan gitu. Oleh sulit terang itu kesulitannya membuat itu dipaukan. Akhirnya tuh begitu. Bentuk sulit itu namanya sudah itu ompong. Akhirnya bentuk segitu bedenganku batak beli sarang genteng. Nah kelemahan bedengan menggunakan ini ya itu kelemahannya adalah karena di sini di ruangan terbuka terkena sinar matahari, kemudian terkena hujan dan pencurian gitu aman itu kan membuai akhirnya lama-lama akan jelek juga, nanti akan sampah lagi. Nah akhirnya kami buatkanlah yang aman itu membuat kursi, karena kan kursi di dalam ruangan tertutup ya aman dari panas dan hujan. Nah ini namanya sakit. Tegak sudah biasa penyangga. Kayak caranya Bapak Ibu bahan tadi botol, terus sampah plastik anu bersih, kemudian ya aya lem nate kan banyak jenis lem, tapi yang terbaik itu adalah lem akuarium. Kopi cubek maksudnya kang Aprija sareng dengan anak beberapa macam jenis lem itu kekuatannya kurang bagus. Nah, terpilihlah ini akhirnya lem akuarium. Caranya ini digabungkan, direkatkan, titik-titik pertemuannya itu harus full oleh lem ini. Entah hayang irit lem gitunya lumayan awis gitunya. Di total-total sih orang lain karena perangko atau lawan gitu total ulang. Kan kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal kuat gitu lah, tahan lama gitu ya. Nah, ini jenisnya tadi ini lemnya seperti itu.
ayeuna bae kana tangan oge hanya mau lain gampang. Kata ibu kita 35 nya. Iya. 35 lemnya itu 25. Yang lemnya 25. Lemnya warna Grand Letram Alexis. Maka ini cangkana di canak itu tak kira lebih umur adama ya satu kursi teh oleh betul satu lem satu masalah satu kursi satu lem mohon karena kan bagus ini harus berkat betul-betul jadi semua pertemuannya dilakukan. Nah ini untuk membuat satu kursi ini adalah kurang lebih 19 botol urutannya 3, 4, 5, 4, 3 dijumlahkan menjadi 19 botol EcoBrick. Setelah terpekatkan begini untuk lebih menguatkan dibalut lagi dengan lakban. Ini saya lakban coklat atau nanti ini gitu kan jadi kuat. Nah setelah selesai seperti ini entah langsung diajaran didiukan ke puluh agung saya nasi kambingnya kan lah sawi malas ya senang mereka tidak kami tidak pecah atasnya ya dirasa terus ya sampai dibungkus tuh bahan sarung iya pak emang untuk contoh harus habis nah ini bahannya dari kulit bahan membuat boneka. Kalau bonekanya ada bahan lagi saya. Nah, tapi biasa tergantung kemampuan kita masing-masing. Badaiku daton, badaiku bahan ada kursi atau jok dan sebagainya itu biasa. Kampun kami hayang langsung mirah deui mah nya kami di sekolah aya orang tua siswa anu biasa ngajahit misalkan kita yang kerja sama gitu nya. Bahannya bentuknya jantan persegi 6. Nah ini tambahan sebetulnya bisa aja bentuk seperti ini tidak memakai busa tapi tahunya anu bisu makanya tapi jelas sarung kirang estetiknya itu girangnya balas indah gitu tapi yang bisu makanya jantan buku sekarang tahu sebagai indah lah seperti itu ya Mas ya. Nah ini kalau dibuatkan bahannya itu sangat sederhana dan murah, ada di sini yang tidak terpakai. Setelah dibuatkan seperti itu menjadi ada nilai pakai dan bahkan menjadi nilai ekonomis. Kalau kami kerja biasa sudah ditawarkan ya terus dipasarkan ditawarkan 1,5 juta airnya perangkos 2,5 juta satu set 4 kursi sekarang 1 meja. Cuma kalau untuk anda mau meja nama butuh sebenarnya 32 ya? Berapa? 29 botol langsung 10 botol. Itu langsung aduh itu anu rada aduh itu hanggo meja. Nah sakit itu kan anu perkawis EcoBrick sangat mudah kan ya? Mudah untuk dicerita. Mungkin sih tadi pada 19 beratnya itu sama satu EcoBrick itu. Saya minimal di sekolah ini mah 150 Pak. Saya mah 800 Pak, semakin berat semakin bagus, semakin minimal berapa tadi? 650 gram. Soalnya kan diburu waktu kan pasien sensasi gitu. Rugi kan 800. 800. Saya mau ke pemirsa kilo Mas saya. Pemikiran 300 mah awal ini kencas lagi ini kan berubah kayak bentuknya berubah ini supaya jelas gitu padahal nggak bentuk nah ya kalau timbangan Anda timbangan kuenya atau timbangan balita udah mau tahu saya dengan gram-graman gitu ya 886 gram langsung saya jelas ayah ada lo bener berarti ya ada ilah itu petannya perkawis EcoBrick nah biasa di kan kamu orang kali di sekolah nah selanjutnya anu kedua yaitu produk biokompon ini produk anu terus dihasilkan semua di SMPN pengajaran tahunya biokompon
biokompon fungsinya itu adalah untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah, mengembalikan atau menambah tingkat kesuburan tanah. Kenapa mengembalikan? Karena tanah kita sudah terlanjur rusak dengan selama ini saudara kita menggunakan obat-obatan, bahan-bahan kimia. Kalau bahan kimia kan bukan membiarkan bakteri ya, tapi malah membunuh bakteri ciptaan Allah ya. Karena ciptaan Allah ini kembali lagi untuk ini kan ekologis ya, mengat bumi, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Yang selama ini kita anggap jijik, mau kita bunuh ingin menghilangkannya, itu tentu memiliki peran yang sangat penting. Itulah kuasanya Allah. Yang kita anggap hina itu binatang mikroorganisme, caci dan bakteri yang tidak terlihat itu fungsinya sangat besar. Kalau tidak ada mikroorganisme seperti itu kan mayat-mayat mungkin akan bergelimangan ya, tidak akan menjadi tanah. Dalam bayangkan ya di zaman dahulu sampai sekarang mayat-mayat tidak terurai gitu kan. Gimana? Seharian dari tanah jotong-jotong seperti itu. Sifat dari biokompon ini bisa menguraikan racun yang ada di dalam tanah dan juga di dalam air. Nah, tadi racun yang sudah terlanjur dipakai oleh kita selama ini seperti limbah dapur ya, pencucian, apalagi insektisida dan sebagainya, bisa dipulihkan oleh biokompon ini. Sifatnya tadi tidak mengeluarkan panas atau gas metana, kemudian tidak berbau. Walaupun ini kan dari kotoran sapi, tapi nanti setelah dibuat biokompon ini tidak berbau. Dan prosesnya sifatnya ketiga, yaitu prosesnya cepat, tidak memerlukan waktu yang lama nanti dalam proses pembuatannya. Gitu ya banyak Ibu, fungsi Sina biokompon itu mengembalikan, menambah dan meningkatkan tingkat kesuburan tanah, sehingga tanaman dan pohon-pohon yang kita tanam itu akan melalui proses pertumbuhan sangat cepat, subur dan bagus hasilnya. Pasti itu yang diharapkan. Kita langsung kepada bahan-bahan untuk membuat biokompos. Itu kurang lebih ada 6 bahan. Anu kahiji, gedebong pisang. Bahan-bahannya hasil penelitian dari Bapak Wayan ya. Ini adalah bahan yang sangat mudah dan ada di sekeliling kita. Pasti apalagi di daerah Sukasari, manis. Sukasari, pasti saya Bapak Ibu di sekolah ayah gedebong pisang. Tanggal coba kan upami tos dipanen, si gedebong itu kan dialungkan begitu saja kan. Nah kita manfaatkan ini. Dicacah, kurang lebih lah 1 pohon dicacah. Kemudian anu kaduana panglai. Ininya panglainya mengusir setan jadi ada cerita malaikat kasasaha. Ya, anu sok-sok urang mah diangge bayi itu nya langsung curik wae cenah mau ganggu dengan panglai. Panglai kurang lebih 5 ruas jari lah sebesar begini ya. Panglai itu bae sami dicacah, nu katiluna jari nyao. Ininya nah, yang suka cari kenal ini terang tuh Bu. Ada di sini nanti ya. Jarinya itu semacam raja. Ya. Enggak. Bukan. Cuma uji sama umbi-umbian yang nanti ada limpah itu punya harus berair itu. Di rawa-rawa. Biasanya di rawa-rawa tumbuhnya. Itu jari ngau. Rasanya jarinya dong. Sami kurang lebih 5 ruas jari ngau sami dicacah. Anu kaupatna garam krosok atau ulis badag. Anu asli keacang untuk aya campuran bahan-bahan tambahan seperti yodium. Ya, ulama suka pakai beli camping cenah beda orang cenah. Tidak kurang. Padahal ini namanya itu silakan ya. Salah-salah nya. Garam krosok, kemudian anu ka-5 nate adas. Favorit sebenarnya favorit kurang lebih setengah kiloan gitu atau lebih dari 1 kilo. Nah anu pentingan kagenep nyaeta kohe kotoran hewan. Nah dari beberapa kotoran hewan yang terpilih yang paling bagus itu adalah kotoran hewan sapi. Kotoran sapi anu langkung abdolna teh eta anu hanut keneh
Bukan tinggal sapi anu lagi sekeng gitu kan terus sabrang sapang sangun ada sana tuh kamean sudah sambung ada oke hasil dia komponen manut kene gitu iya itu dua kesen kan itu katanya di sebelah tadi mah ayam munding ya saya sembuh tapi atau nanti lembu ya nah tadi kita mau munding bun eta 6 bahan itu kenaon dipilih anu paling saya teh sapi karena sapi mah paling banyak mengandung bakterinya itu lebih banyak. Jadi dikatakan zaman dulu kan anu luka kena kade itu mincak sapi kebo gitu nya kan sudah tetanus. Itu membuktikan bahwa di dalam kotoran sapi itu banyak sekali bakteri. Disebutkan kadang udah mincak dikotak walaupun sama kita pakai air bakterian gitu, tapi tidak sebanyak atau sehebat pengaruhnya seperti kotoran sapi. Tetanus sebetulnya. Nah, ngadamana bahan anu salajeng teh nyaeta drum agung tong servis itu hanggo balos nya kagok terus ada hanggo tumbuhan keperluan kita sehari hanggo drum. Oke, ditinggal begitu. Semua bahan dimasukkan karena karung lah kita buat seperti teh celup amin cara ramang gitu kan namun teh perlu kita ramangnya atau sampai itu oke komo ikut orang seperti itu ya. Nah dicampurkan karena sarung oke saya kemarin lain sarung karena karung sadayana kemudian diikat kemudian dimasukkan karena tong drum ya. Nah ditambahan cai kurang lebih 80%. Nah untuk mempercepat prosesnya ditambahkanlah yang ke-7 itu tambahan ini memasukkan adalah biokompon yang sudah jadi. Ini nanti akan diberikan sebagai oleh-oleh ya Ibu ya kepada teman-teman. Ini sebagai starter atau boosternya. Ini untuk membantu percepatan prosesnya. Nah kalau memakai biokompon ini hanya membutuhkan waktu untuk sampai pemanenan itu hanya 12 jam sudah bisa dipanen. Ini kan supaya itu sangat cepat prosesnya. Kalau dibantu dengan booster atau starter biokompon yang sudah jadi, karena di sini sudah banyak sekali bakteri yang sudah ditemukan. Tetapi bisa aja kalau membuat sendiri tanpa starter ini, tetapi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ya udah dipanena minimalnya 12 jam langsung mulai langsung saya beli langsung butak langsung saya beli tapi dari butak tuh itu jenisnya walaupun kena kotoran sapi tapi memang itu dan tidak tercium karena kan mendapatkan tadi dicampur dengan adas, jaringau, panglai jadinya sebagainya jadi teruraikan kamu sudah murid kayak tadi kan ya biasa di kenapa gitu ya sangat mudah. Nah ini ada satu tambahan di kita pasti menginginkan tumbuhan dan sayuran kita itu selalu berbunga dan berbuah setiap saat tidak mengenal musim kan orang rambutan setahun itu sekali ya musim rambutan bulan oke sekali rata-rata buah-buahan itu sekali kalau pohon keras. Nah kumaha carana ingin agar buah dan sebagainya itu tidak menganut musim ya syukur-syukur uangnya ayaan wae gitu ya. Nah kantun ditambahan wae ku daun-daunan atau napi buah-buahan anu berbuah atau berbunga itu tidak mengenal musim. Contohnya kersen kan ya kersen kan setiap hari kan ada wanya kita musim sama ayo panen burung gitu kan seperti awalan kurang ya itu kami coba ya daunna tanapi upami kembang mah yaitu kembang bougainville atau kembang kertas. Nah tanapi lah buah-buahan tanapi kembang anu tidak mengenal musim tambahkan ya daunna tanapi buahna dicetak dia lebetkeun di karena karung tadi insyaallah nanti akan hasil dari tanaman atau sayuran orang kayak hasil nasi.
Seri bilang ya ngadobel ekobrik sareng biokompon. Ya, Bapak Ibu. Belum ya. Jangan ini Mohon enggak? Sepintas gitu ya. Pembuatan biokompos. Biokompon ya. Apakah sama artinya biokompon dengan POC? Pupuk organik saja gitu kan. Tapi kalau misalkan melihat dari bahan-bahannya hampir sama gitu kan. Cuman di sini ada beberapa bagian yang memang mungkin ada persamaan gitu antara biokompon dengan POC. Mohon penjelasannya Bapak Ibu karena mungkin supaya tidak salah penafsiran kami. Terima kasih. Ya, kedua karena ini kalau saya di KMB. Oh, rencangan. Oh, di KMB Kalau itu pegang kenal. Nah, itu bentanate upami bahan ada pertama cuma kalau PSM tidak memakai kotoran hewan kalau dari bahan. Kalau ini buah-buahan atau sampah organik lah. Kalau ini kayak tadi saya pakai. Nah, ini peruntukannya adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah, berarti diceborkan karena tanah. Sanes karena daun-daunan karena pohonnya. Upami POC peruntukannya adalah untuk memberikan vitamin kepada tumbuh-tumbuhan berulang kayak koreng atau yang naon lah gitu ada penyawatnya, tetap vitamin atau protein seperti itu. Cuma kalau tanah diceborkan upami POC ya FSB itu disemprotkan karena daunnya atau pohon. Dicampur air gitu ya. Nah itu saya menemukan pencampurannya itu 1 liter biokompon kanggo 50 liter air. Jadi ini tolong langsung ini pakai kalau overdosis ya. Beli kalender tanaman ya. 1 liter untuk 50 liter air. Cuma data saya bisa anak-anak. Baik, mudah-mudahan saya. Mana ibu? Jadi eno tengah pun taruh.